Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang analisis saham biasa yang terdiri dari saya, Tazkia Koirunisa dengan NIM 412, Fitriadini Oktavia dengan NIM 435, Fadila Yusrofia dengan NIM 422, dan Fadila Waikabu dengan NIM 423. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian analisa saham yang akan dijelaskan oleh Fadila Yusrofia. Pengertian analisis saham. Analisis saham didefinisikan sebagai upaya membaca atau menelaah saham perusahaan tertentu yang bertujuan untuk melihat serta menilai kinerjanya selama ini. Sehingga itu, calon investor bisa menentukan apakah saham pilihan mereka layak atau tidak untuk dibeli. Nah, kelayakan di sini maksudnya adalah apakah saham tersebut bisa memberikan profit atau tidak. Ada dua jenis analisa, yaitu fundamental dan teknikal. Next. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ada dua jenis analisis saham, yang salah satunya adalah analisis saham fundamental. Sekedar informasi, minat masyarakat di pasar modal meningkat di masa pandemi ini. Salah satu instrumen yang banyak dipilih adalah saham. Nah, apa sih analisis saham fundamental itu? Analisis saham fundamental yaitu analisis yang bertujuan mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan kondisi keuangan perusahaan tertentu. Meskipun demikian, tidak boleh asal-asalan membuat keputusan untuk berinvestasi. Calon investor atau trader akan memiliki petunjuk mengenai saham mana yang akan mereka investasikan. Jadi sudah jelas, bermain saham itu bukan hanya sejumlah uang yang kamu miliki untuk membeli saham tertentu. Yang selanjutnya, pendekatan analisis fundamental top-down. Pendekatan analisis fundamental top-down memungkinkan investor melihat gambaran kinerja sebuah perusahaan secara umum. Secara umumnya itu pendekatan analisis fundamental singkatnya, jika secara umum perusahaan memiliki kinerja yang baik, maka komponen perusahaan bisa dianggap baik. Dalam pendekatan ini ada 4 poin yang menjadi pertimbangan, yaitu satu, kondisi makroekonomi global. Yang selanjutnya yaitu kondisi makroekonomi dalam negeri. Keadaan makroekonomi sebuah negara sangat mempengaruhi kondisi sebuah perusahaan. Banyak yang percaya pertumbuhan nilai perusahaan sangat dipengaruhi oleh kondisi makro. Karena itu, analisis keadaan makroekonomi sebuah negara itu sangat penting. Asumsi yang bisa digunakan diantaranya produk domestik bruto atau GDP, angka pengangguran, inflasi, dan suku bunga, acuan analisis BI rate. Hal yang lain yang perlu dianalisis yaitu jumlah uang beredar, angka pengangguran, neraca pembayaran, anggaran belanja, dan lain-lain. Dengan menganalisis, investor itu dapat mengetahui bagaimana prospek perekonomian ke depannya, sekaligus prediksi atau peluang krisis yang terjadi. Setelah mengetahui kondisi tersebut, hal yang kalah penting yaitu menganalisis industri mana perusahaan berada. Nah, itu kayak prospek pertumbuhan per sektor usaha. Tingkat persaingan dalam industri sangat penting dipahami. Apakah persaingannya itu sehat atau tidak. Terakhir adalah menganalisis perusahaan di mana kita ingin berinvestasi. Nah, itu fundamental perusahaan. Analisis perusahaan sebenarnya cukup luas, mulai dari analisis bisnis, model perusahaan, manajemen perusahaan, laporan keuangan, hingga valuasi. Setelah menganalisis hal-hal di atas, kita dapat menyimpulkan apakah perusahaan tersebut mempunyai prospek ke depannya atau tidak. Mengapa analisis laporan keuangan? Untuk mengetahui bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. Apakah sesuai harapan atau tujuan investasi. Sebuah perusahaan yang bagus akan selalu bertumbuh. Hal ini tercermin dari pertumbuhan aset penjualan dan laba. Lalu komponen penting lainnya adalah valuasi saham atau nilai wajar yang pantas investor bayar untuk membeli saham. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu yang ini satunya, Ki.
Selanjutnya yaitu pendekatan analisis fundamental bottom up. Dalam pendekatan ini, kita harus melihat aspek terperinci dari kinerja suatu perusahaan. Tidak masalah jika kita harus mengintip laporan keuangan. Bahkan diharuskan mengetahui daya usaha perusahaan tersebut. Mengapa? Karena pendekatan ini mengharuskan investor melakukan kajian yang lebih dalam. Kita mungkin harus sabar dan menghabiskan lebih banyak waktu, tenaga, dan energi. Tujuannya kenapa? Karena agar kita benar-benar tahu secara detail seperti apa kinerja sebuah perusahaan yang mereka pilih untuk berinvestasi saham. Next. Selanjutnya yaitu analisis saham teknikal. Analisis saham teknikal adalah teknis analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi. Analisis ini tidak hanya bersifat dinamis, tetapi juga aplikatif dan memerlukan ketekunan untuk mempelajari. Analisis teknikal dapat digunakan baik untuk investor maupun trader, meskipun tujuan mereka berbeda. Analisis teknikal melibatkan pendekatan teknis dengan penggunaan dua metode, yaitu metode klasik dan metode modern, di mana metode klasik digunakan untuk chart harga saham, sedangkan metode modern digunakan untuk indikator algoritma atau rumus statistik untuk bisa menggambarkan grafik. Melalui analisis teknikal, investor dapat melihat kondisi pasar saat ini berdasarkan histori harga di masa lalu. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan gambaran pergerakan harga saham di masa mendatang. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaan dari analisis saham teknikal dan analisis saham fundamental, di mana perbedaannya adalah terletak pada indikator acuan data yang digunakan. Indikator yang digunakan dalam analisis fundamental adalah nilai ekonomi dan keuangan suatu perusahaan. Sedangkan analisis teknik menggunakan data historis seperti harga dan volume sebagai pertimbangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah cara analisa saham fundamental. Pengertian analisa saham fundamental sendiri yaitu salah satu metode pengukuran yang digunakan para investor untuk mengetahui keamanan suatu nilai saham. Analisis saham fundamental biasanya digunakan oleh investor yang memilih investasi jangka pendek, dan teknik analisa ini membantu mereka dalam membuat keputusan jual beli saham. Adapun cara-cara melakukan analisa saham fundamental, yaitu 1. Perhatikan kinerja dan kondisi perusahaan. Untuk menjalankan analisa fundamental, diperlukan laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai valuasi saham. Ini juga membantu mengetahui kinerja serta kondisi perusahaan. Saat memutuskan untuk membeli saham perusahaan tertentu, kita harus memperhatikan performa dan kondisi perusahaan tersebut. Selain memastikan apakah kinerjanya bagus atau tidak, kita juga harus bisa melihat apakah kinerja tersebut akan terus bertahan selama bertahun-tahun. 2. Tetapkan acuan harga wajar saham. Selain mendapatkan perusahaan yang bagus dan potensial, tujuan lain dari membeli saham suatu perusahaan adalah mendapatkan harga yang bagus. Idealnya, para investor berburu dengan harga di bawah nilai perusahaan tersebut. Diperlukan acuan harga saham agar bisa menentukan harga saham murah atau mahal dan bagus atau tidaknya saham tersebut. Dengan acuan tersebut, para investor tidak akan asal membeli. Acuan harga haruslah wajar, agar kita juga tidak mudah terpengaruh oleh pergerakan pasar. Untuk menentukan acuan harga, kita bisa menggunakan teknik relative valuation dan intrinsic valuation. Sebagai pemula, kita bisa memilih teknik yang paling mudah, yaitu relative valuation. Ini berarti kita akan membandingkan saham perusahaan satu dengan perusahaan lainnya yang sejenis.
Indikator yang digunakan adalah price to book atau rasio harga terhadap nilai buku perusahaan. Indikator yang kedua adalah price to earning ratio atau rasio harga terhadap nilai laba per lembar saham. 3. Monitor dan evaluasi saham secara rutin. Berinvestasi dalam bentuk saham tidak selesai hanya dengan membeli saham di saat harga murah dan menjualnya di saat harga naik atau mahal. Kita tidak tahu kapan waktunya saham naik dan ideal untuk dijual jika tidak melakukan monitoring. Oleh karena itu, kita harus selalu memonitor dan mengevaluasi secara rutin agar kita tahu bahwa kita mendapatkan return dari investasi yang dijalankan. 4. Menguasai laporan keuangan. Laporan keuangan bisa diibaratkan sebagai hal penting dalam analisa fundamental. Tentunya kita perlu menguasai dengan baik cara membaca dan menganalisa laporan keuangan perusahaan sesuai dengan indikator tertentu. 5. Perhatikan dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang dibayarkan secara tunai kepada pemegang saham sesuai persetujuan. Pembayaran dividen juga merupakan indikasi bahwa perusahaan sehat dengan cash flow yang dimiliki kuat. Next. Berikut ini ada beberapa tips memilih saham melalui analisis fundamental. Tips memilih saham menggunakan analisis fundamental adalah berpacu pada data publik sebuah perusahaan, seperti nilai obligasi dan suku bunga. Terdapat beberapa tips yang bisa dilakukan saat menggunakan teknik analisis ini, yaitu 1. Memastikan bahwa kinerja perusahaan tersebut mengalami peningkatan dengan memeriksa perolehan laba dan peningkatan harga sahamnya. 2. Saham perusahaan tersebut memiliki kapitalisasi pasar dengan nilai lebih dari 500 miliar. 3. Memastikan bahwa perusahaan tersebut memiliki model bisnis yang jelas dan terstruktur. 4. Memeriksa rata-rata price earning ratio yang tidak jauh berbeda. 5. Memeriksa bahwa perusahaan tidak memiliki hutang yang melebihi standar maksimal rasio atau debt equity ratio. Pada intinya, analisis fundamental adalah hal krusial yang perlu dipahami oleh setiap investor. Analisa ini dapat membantu mengurangi risiko kerugian dengan memeriksa beberapa indikator terkait. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam analisis teknikal. Yang pertama ada chart. Chart merupakan tampilan grafik yang merepresentasikan pergerakan harga saham. Di dalamnya terdapat candlestick atau lilin yang memperlihatkan pergerakan harian harga saham. Berikut merupakan contoh dari candlestick, yang mana merah merepresentasikan bahwa harga penutupan lebih rendah dibanding harga pembukaan di hari yang sama. Sedangkan warna hijau merepresentasikan bahwa harga penutupan lebih tinggi dibanding harga pembukaan saham pada hari itu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada tren. Nah, tren itu merupakan arah kecenderungan pergerakan harga saham dalam periode waktu tertentu. Tren ini terbagi atas 3, yaitu kenaikan atau bullish, penurunan atau bearish, dan mendatar atau sideways. Berikut merupakan contoh dari sideways, yaitu yang mendatar, di mana harga saham relatif mendatar seperti pada gambar, dan yang merah ini merupakan contoh dari bearish atau terjadinya penurunan saham secara terus-menerus. Dan yang warna hijau yang biasa disebut dengan bullish atau biasa disebut dengan kenaikan harga saham yang terus-menerus. Selanjutnya ada support and resistance. Support merupakan batas terendah yang menjaga saham agar tidak turun kembali. Sedangkan resisten yaitu batas tertinggi yang menjaga harga saham agar tidak terus naik. Berikut merupakan contoh dari support. Ini merupakan garis support, yaitu garis yang membatasi bahwa harga saham tidak boleh lebih turun daripada harga yang di sini. Sedangkan yang ini yaitu resisten, yaitu merupakan harga batas saham agar saham tidak terus naik secara terus-menerus. Selain beberapa tersebut, ada juga yang dinamakan dengan indikator. Indikator yaitu alat bantu untuk menentukan titik entry dan exit. Indikator yang sering digunakan yaitu ada moving average,
stochastic, MACD, ataupun Bollinger Band. Yang pertama yaitu moving average convergence or divergence yang biasa kita sebut dengan MACD, yaitu indikator ini memberikan gambaran hubungan antara dua moving average atau rata harga dalam tren harga aset. Karena moving average ini simple dan praktis, maka banyak investor dan trader yang menggunakan indikator ini untuk mendapatkan profit. Yang selanjutnya itu ada Bollinger Band, atau indikator ini menunjukkan batas relatif dari naik turunnya harga yang berbentuk garis yang ditarik di dalam dan di sekitar struktur pergerakan harga saham yang diperjualbelikan. Bollinger Band ini memiliki 3 garis yang mana selalu mengikuti pergerakan saham. Yang pertama itu ada upper band, yang kedua ada middle band, dan yang ketiga ada lower band. Selanjutnya, bagaimana sih cara menganalisa saham teknikal? Pertama-tama itu tujuan dari analisa saham teknikal tentunya kan untuk menentukan kapan waktu yang tepat untuk menjual dan membeli saham. Berikut merupakan langkah-langkah dalam menganalisa saham teknikal. Pertama-tama kita buka aplikasi saham terlebih dahulu. Selanjutnya ketik saham yang ingin dianalisis. Misalnya kita ingin menganalisis ICBP. Lalu kita analisis nih tren apa yang terjadi di saham ICBP, apakah Bollinger Band atau MACD atau analisis atau tren yang lain. Setelah itu kita jika kita menggunakan indikator stokastik, caranya itu dengan klik menu indikator dan pilih stokastik. Nah, indikator stokastik ini memberitahu kita apakah harga saham ini sudah cukup murah atau belum untuk dibeli. Berikut merupakan contoh dari indikator stokastik, di mana dalam harga saham di sini, indikator stokastik menunjukkan bahwa antara garis merah dan garis biru ini belum menuju titik oversold. Yang mana oversold ini artinya titik di mana harga saham ini murah untuk dibeli. Sedangkan titik overbought ini kebalikan dari oversold, yaitu di mana harga saham pada titik ini layak untuk dijual atau harganya sedang naik. Dari gambar tersebut terlihat bahwa garis merah dan biru ini belum menuju titik oversold, yang mana berarti harga saham di titik ini belum begitu murah untuk dibeli, sehingga kita harus melihat dan menunggu terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu momen untuk membeli terjadi apabila seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu jika kita ingin membeli saham, kita harus menunggu terlebih dahulu antara garis merah dan biru ini bersilangan atau yang disebut dengan golden cross. Nah, ini harga saham ini sedang murah dan waktunya untuk kita membeli saham, sedangkan untuk menjual saham garis merah dan birunya berada di garis overbought, sehingga pada harga tersebut saham biasanya banyak yang menjualnya karena harganya sedang tinggi, atau biasa kita sebut dengan dead cross, yang mana garis merah dan biru ini bersilangan pada area overbought. Untuk mengetahui dalam hal ini, mengetahui area support dan resisten itu hal yang penting ya, karena di mana support itu kan untuk mengetahui batas bawah harga saham, sedangkan resisten itu untuk mengetahui harga batas naik saham. Jika kita hanya mengandalkan indikator skuter saja, kita tidak tahu kapan kita akan membeli dan menjual, karena indikator ini hanya memberitahu sinyal beli dan jual saja, tanpa adanya keterangan tentang support dan resistennya. Begitu, berikut merupakan penjelasan dari kelompok kami tentang apa sih analisa teknikal saham dan bagaimana apa sih yang dimaksud dengan analisa saham biasa dan bagaimana cara menganalisanya. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.